ketika dia ada di dalam gua singa, singa yang kelaparan itu giginya langsung ompong, langsung gak berkutik, langsung sabit, dan kemudian menyembah Daniel. Kenapa? Karena singa diciptakan oleh Tuhan. Masih ingat waktu di Taman Eden? Singa tidak pernah menggigit baby. Ular tidak pernah membunuh manusia. Dunia aman ketika ada Tuhan. Sama hal orang-orang yang di dalam Tuhan, sekalipun dia harus melewati masa sukar, asalkan dia punya iman untuk melakukan yang benar, sekalipun dia tidak melihatnya, Tuhan melindungi. Lalu kemudian besokannya, Raja Darius yang mengasihi Daniel merasa menyesal untuk membuat surat perjanjian yang dikompori oleh orang-orang yang iri dengan Daniel. Pagi-pagi hari dia pergi ke gua singa itu, dan dia berkata dari atas gua itu, Daniel, Daniel. Daniel itu artinya Dan and El. El itu Tuhan. Makanya bagi orang Yahudi, Daniel tidak boleh dijadikan Deni. Karena Deni itu tanpa El, tanpa Tuhan. Jadi Daniel ada Dani yang disertai oleh Tuhan. Daniel. Kemudian Daniel berkata, yes, Tuanku Raja Darius, masih hidupkah kau di sana? Yes, aku masih hidup karena Tuhan yang kusembah adalah Tuhan yang besar, yang menutup mulut singa-singa ini tidak memakan aku. Kemudian Raja Darius sangat kagum kepada Tuhannya Daniel. Dikeluarkannya Daniel dari gua singa itu. Dan apa yang terjadi? Darius tahu ini karena hasil iri hati. Darius mulai mengambil orang-orang yang iri sama Daniel dan menyemplungkan mereka semua di dalam gua singa. Dalam hitungan detik mereka dicabik, dan dimakan sampai sisa tulang belulang. Wow. Orang yang punya excellent spirit adalah orang yang punya iman yang. Bagaimana dengan saudara hari ini? Ketika saudara ikut Tuhan, kemudian ada tawaran untuk melakukan hal-hal yang membuat kita jauh dari Tuhan, membuat kita mendukakan Tuhan. Apakah saudara tetap berpegang pada imanmu, pada kebenaran, atau Anda tergoda untuk melakukan yang melukai hati Tuhan? Bagaimana dengan Anda sebagai seorang yang mungkin masih single, yang belum menikah, sudah usia kepala 3 dan kepala 4. Ketika datang pria-pria atau wanita yang berbeda agama, apakah Anda menjual imanmu untuk bisa memiliki dia, atau Anda justru tetap memiliki Tuhan dan rela kehilangan segala-galanya? Orang yang excellent adalah orang yang beriman. Saudara, kata beriman di sini juga bicara soal saudara harus melangkah lebih dulu. Sama Tuhan Yesus mengajarkan give, it will given to you. Beri, maka kamu akan diberi. Berarti filosofi kerajaan Allah berbeda sama filosofi dunia. Filosofi dunia mengajarkan take and then give. Ambil dulu, baru kamu bisa beri. Kalau Anda pakai filosofi dunia take, baru give, maka Anda tidak akan pernah give kalau Anda tidak punya apa-apa. Dan kalau Anda pakai filosofi dunia take and give, maka Anda mulai jadi kalkulasi. Kalau aku terima yang sedikit, gak mungkin aku bagi segala-galanya. Tapi filosofi kerajaan Allah mengajarkan give, it will given to you. Beri, maka kamu akan diberi. Melangkah dulu, korban dulu, sakit dulu, maka kamu akan diberi. Nah saudara, ini tipe orang yang melangkah dengan iman atau justru tidak punya iman. Saya bersama istri belajar untuk apa yang Tuhan katakan kita lakukan. Waktu kita pertama kali kena pandemik, kehilangan pekerjaan, kami jadi jobless. Saya sebagai pemimpin rumah tangga, saya sebagai pemimpin yayasan, panik. Bagaimana saya bisa menafkahi 5.000 anak, gaji 200 guru-guru, menafkahi istri dan anak-anak. Sedangkan saya kehilangan pekerjaan sebagai seorang pembicara undangan. Tapi kemudian di tengah-tengah saya kehilangan pekerjaan, saya melihat banyak pendeta-pendeta yang tidak bisa bayar uang listrik sampai listrik di rumahnya diputusin. Satu sisi saya punya tabungan, saya berkata Tuhan saya perlu saving buat keluarga, buat yayasan Tangan Pengharapan.
Tapi satu sisi ada hamba-hamba Tuhan yang membutuhkan. Sekali lagi Tuhan mau lihat iman saya. Kamu jadi hamba Tuhan hanya cuman pintar ngomong, atau kamu punya iman yang excellent. Dan kemudian saya berkata sama istri saya, sayang, kita tolong dulu pendeta-pendeta yang tidak punya income. Kalau kita masih bisa bikin YouTube, kita masih bisa bikin pelayanan online. Tapi kalau pendeta-pendeta ini yang sudah usia, mereka nggak punya income, kita tolong mereka lebih dulu. Waktu kami keluarkan dana buat hamba-hamba Tuhan. Dan selama kami pelayanan online, kami tidak pernah minta-minta. Tapi yang menarik, sekalipun kami mungkin di pelayanan online cuma munculkan rekening yayasan, tidak pernah ada rekening pribadi. Orang selalu memberi kepada yayasan, tidak pernah memberi kepada kami. Dan kalau ada orang yang memberi kepada kami, kami arahkan selalu ke yayasan. Tapi saudara tahu, selama 2 tahun pandemik, banyak orang yang transfer ke rekening kami tanpa kami ketahui. Sehingga kami bisa hidup, dan kami bisa menghidupkan bangsa Indonesia, dan kami bisa terus menyalurkan dana kepada hamba-hamba Tuhan yang membutuhkan untuk mereka bisa hidup. Iman melahirkan mujizat. Impact Community Indonesia mengadakan 4 kali ibadah onsite setiap hari Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat, pukul 11 waktu Indonesia Barat, pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di MOI, Mall of Indonesia Kelapa Gading lantai P3. Ibadah pertama hingga ibadah ketiga disertai ibadah anak dan ibadah remaja. Pastikan kehadiran Anda.